Ya, selamat pagi, siang, sore, malam semua. Ketemu lagi bareng aku Kira dan juga Aku Afif. ya hari ini kita nggak sendiri, kita ada bintang tamu dengan siapa? Halo semuanya, nama saya Nakula Atala Hendrianto. Nah ya, jadi aku lagi ngobrol sama internnya di Telkom Indonesia sebagai Saya sebagai front end. intern front end developer ya. Ya. Jadi konsep video ini adalah podcast yang bisa teman-teman dengerin tanpa ngeliat videonya, tapi kalau mau lihat videonya ya nggak apa-apa juga. Oke Nakula, kan sekarang intern ya di Telkom sebagai front end developer. Ya. Kayaknya lumayan prestis juga tuh ya magang di Telkom gitu. Gimana sih awalnya bisa sampai ke sini gitu, sampai magang di Telkom? Jadi aku sedikit cerita ya. Boleh. Di SMK aku tuh ada 2 metode sebenarnya. Yang pertama itu ada yang diajuin dari sekolahnya. Jadi ada beberapa perusahaan yang memang diajukan dari sekolah I see. untuk dipilih sama si siswa-siswanya. Nah itu tuh tapi harus ada proses seleksinya. Jadi proses seleksi internal dan eksternal. Terus yang kedua itu ada metode mandiri, yaitu kitanya sendiri yang daftar sendiri. Daftar. Berarti masih sekolah nih ya? Iya, ya. Masih SMK. Iya, Mas. Kelas? Kelas 4 aku. Jurusan? Sistem Informatika Jaringan dan Aplikasi. Oke, keren itu tuh. Nah, yang aku ini pakai metode yang mandiri, yang ngajuin. Jadi aku ngajuin Masuk sendiri? Iya, Masuk sendiri ya. terus di proses ke sekolah akhirnya bisa. Oke, akhirnya masuk ya. Berarti Iya. sama kita berdua juga ya. Iya. Tadinya kita juga ngajuin sendiri gitu ya. Iya, betul ya. Email ke siapa gitu ya, Iya. kita langsung sampai akhirnya diterima gitu ya. Oke. Keren nih, perjalanannya Iya. menarik. Nah, setelah masuk Oke. sebagai intern ya, kira-kira nih apa nih keseruannya gitu ya? Karena mungkin kan orang-orang mikirnya sekelas prestis Telkom tekanannya apakah berat gitu ya? Atau gimana gitu ketika mulai intern tuh? Oke, untuk tekanan sendiri nggak ada sama sekali ya. Saya nggak merasa tekan, nggak ada merasa Tidak tertekan. Tidak. Iya. Enjoy ya, enjoy. Sangat-sangat menerapkan psychological safety lah di Betul. Telkom. Kan sedikit cerita nih ya Mas. Aku nih kan di Sija itu belajarnya DevOps, Iya, di developer gitu. Iya. Terus aku kesini kan sebagai front end ya. Iya, Nah, betul. front end itu kan berarti harus belajar dari awal banget nih. Betul, beda banget. Iya, beda. benar. Jadi di awal tuh benar-benar diarahin, terus benar-benar kalau nggak tahu ditanya aja, terus diajak diskusi juga sampai paham. Benar-benar asik lah. Berarti Asik banget. belajar banget gitu ya. Ya belajar Belajar banget. banget. Jadi diajarin dari awal gitu ya. Iya. Jadi benar-benar dari awal banget sampai mungkin bagaimana teknologi itu standarisasinya di Telkom Iya, gitu ya. betul. Jadi benar-benar kalau di internship di Telkom tuh ya kalaupun kita belum bisa Iya. gitu ya, ternyata diajarin Betul. dari awal Iya, ya. Diajarin dari awal gitu. Oke, mungkin ini agak beda dikit nih sama experience kita pas magang gitu. Iya. Ya, kalau aku pas magang sama Afif tuh justru dikasih project. Oh, iya. Jadi kayak Ya. ini project kerjain gitu kan, jadi nanti tiap minggunya kita report kayak beresnya segimana gitu, terus apa baru dikasih saran gitu. Jadi kalau Nakula mungkin banyaknya challenge-nya by belajar gitu ya. Jadi kayak Iya. dikasih belajar ini gitu. Kalau kita by challenge kayak oke, selama dalam rentang waktu magang kalian harus bikin program ini sampai jadi gitu. Ya, Ya gitu tuh kalau aku. tapi beda ya. Iya, Beda. lumayan beda. Mungkin belum kayaknya. Iya, mungkin belum. Mungkin akan mengalami seperti kita. Ya, gitu mungkin ya. masih tahap belajar mungkin ya sekarang. Oke. Sebenarnya bikin apa aja sih magang di Telkom ini gitu? Oke, bikin website pastinya karena front end ya buat I see. UI. Ya awalnya bikin website biasa dari HTML, CSS, JavaScript. Ya, Terus seiring berjalannya waktu udah mulai React nih. Oke. React pakai Bootstrap. Udah sih terakhir itu pakai React. Sekarang lagi ngerjain buat project akhir. Ya, Oh, SMK ini. project akhir. Udah siap-siap nih, Udah siap-siap siap-siap. ya, Ya. untuk nyicil-nyicil. Cicil. Berarti proyek akhirnya itu adalah berdasarkan yang intern itu berarti ya? Atau bukan? Project akhir tuh bisa 2 Mas. Yang pertama Oke. berdasarkan project yang dikerjakan di Telkom Di Telkom. atau ngeimplementasiin ilmu-ilmu yang kita dapatin dari Oke, Telkom itu. Oke, menarik tuh. Nah, gimana? Kalau misalkan tadi kan ada 2 nih. Oke. Yang dipilih yang mana nih kira-kira? Aku yang dipilih yang ngeimplementasiin ilmu-ilmu. Oh, yang di ilmunya. Telkom, ya. Oke. Menarik nih. Jadi kira-kira sneak peek nih bikin apa sih gitu? Aku buat website kasir berbasis Oh, X. oke, Gitu. oke. Buat POS. pemesanan ya? menu, iya. POS ya? POS juga. Oke, menarik nih. Nah, selama di Telkom intern ini kira-kira teman-temannya kayak gimana sih? Temen-temennya asik, friendly banget, mas-mas Friendly. mbak-mbaknya, diajak diskusi bener-bener
ngeberi informasinya bener-bener detail banget, terus nggak pelit ilmu, bener-bener ngasih banget lah informasi-informasi. Oke, menarik nih, karena kemarin aku kan sempat bikin video juga tuh, ada In My Life dan ada kalian ke-mention gitu. Nah itu tuh ada yang komen gitu, karena beruntung banget katanya bisa intern di sini gitu. Nah kayaknya rasanya asik gitu ya, berarti di sini. Asik banget ya. Nah mungkin gini ya, ada nggak nih tips buat teman-teman yang mungkin nanti ke depannya gitu ya, kedepannya pengen nih intern di Telkom gitu ya. Nah, kira-kira ada nggak tips and tricksnya gitu ya menghadapi internship di Telkom ini gimana? Tips untuk masuknya atau pas ketika? Mungkin bisa pas masuk dan juga setelah di dalamnya. Oh, kalau untuk masuk paling harus ada kerjasama antara Telkom dengan sekolahnya. Untuk tipsnya ya inovasi aja untuk di Telkom, nggak perlu takut. Tidak seseram yang dipikirkan, soalnya saya awalnya juga mikir, Takut ya? Iya, takut banget, takut pressure-nya kuat, tinggi, kan apalagi Telkom ya. Iya. Ternyata berbanding terbalik, itu sangat asik ternyata. Pokoknya itu, terus ambil ilmu sebanyak-banyaknya di Telkom sih. Betul. Oke. Dan juga kalau misalnya sebagai intern, aku selalu kasih saran buat teman-teman nih. Kalau kamu sebagai intern, coba usahain banyak-banyak ngobrol sama senior biar banyak dapet insight. Dan di sini ada ininya ya, ada wadahnya gitu ya. Betul, ada wadahnya. Oke. Dan mungkin ini ya, kalau kita lihat gitu ya, kalau misalkan diajarin dari awal banget, kayaknya internship ini hampir mirip kayak bootcamp juga ya. Iya, betul. Tapi kita juga kayak lebih diarahin sih, Mas. Lebih diarahkan. Iya, arahin ini nanti kitanya sendiri yang belajar sih. Oke. Jadi sebetulnya pembelajarannya sih mandiri ya. Cuman mungkin ada yang mengarahkan setidaknya gitu ya. Betul. Mungkin source-nya juga ya, sumbernya dikasih tahu bahwa ini belajarnya dari sini gitu ya. Silakan nguliknya dari sini ya. Kalau bertanya juga ke orang yang paham, jadi bisa lebih ngerti. Jadi langsung gitu dari sumbernya ya. Iya, betul, dari sumber. Aku mau nanya dong. Boleh. Nah, untuk Mas Apip dan Mas Kira ini kan udah pengalaman di bidang front end-nya cukup banyak ya. Nah, ada saran-saran nggak untuk front end pemula seperti aku nih? Kira-kira harus fokus di mana biar bisa lebih bagus gitu skillnya? Boleh dari Afif dulu. Oke, mungkin tipsnya ya. Nih wejangan. Iya, boleh. Wejangan. Sepuh. Oh, belum sepuh ya. Dan kayaknya nggak enak juga ya dipanggil sepuh ya. Iya, kayak ini intermezzo dikit nih, kayak di internet banyak yang bilang sepuh. Janganlah gitu ya. Salah gitu. Nggak enak gitu. Masih banyak yang lebih jago deh gitu. kan makanya. Lanjut tuh. Ya, sebenarnya gini aja sih. Yang pasti adalah ya tadi sebetulnya yang udah disampaikan juga itu adalah konsisten ya. Kalau misalkan kita memang mau memperdalam di front end dan kita memang seneng di situ gitu ya udah gitu. Silakan diperdalam gitu. Memang mungkin tidak mudah gitu ya ke depannya karena sekarang ya baru belajar React gitu ya, baru mungkin setelah React misalnya masuk ke Next.js ya framework-nya. Nah, itu sebetulnya front end itu masih jauh banget gitu ya. Betul, masih dalam banget. Masih dalam banget, ada yang perlu dipikirin lagi, apalagi makin kita ke atas itu yang dipikirin itu adalah SEO, performance, security gitu ya. Jadi udah bukan lagi best practice teknologi lah gitu ya. Jadi benar-benar mungkin kalau memang mau memperdalam di front end benar-benar perdalam. Nah, kalau dari aku mungkin kan aku tahu sendiri kalau front end itu ada junior, middle dan ini. Tahu nggak tuh bedanya apa? Nggak tahu tuh apa tuh. Nah, bedanya junior sama middle ke atas tuh biasanya kalau junior tuh pasti dia cuma beresin tugas doang. Kayak misal translate dari Figma ke React misalnya. Jadi beresin UI, udah gitu, selesai gitu. Segitu doang gitu junior. Nah, ketika kita middle ke atas, yang jadi challenge adalah, benar kata Afif tadi kenapa harus konsisten, karena challenge-nya bakal berubah. Kita harus belajar terus. Nah, challenge ketika middle ke atas adalah kita gimana caranya bikin aplikasi itu tuh scalable. Jadi dia bisa dibesarkan gitu, gampang di scale-nya, sama maintainable, jadi gampang untuk dirawat gitu. Jadi ketika, ya biasalah kadang kan pernah nggak kayak bikin aplikasi, udah lama nggak dibuka, pas dibuka lagi tau-tau error gitu. Nah kan itu banyak banget gitu ya, dan ada meme-nya juga gitu. Nah itu tuh kita gimana caranya ngurusin itu biar mudah dirawat gitu ke depannya. Nah kayak gitu sih kalau insight dari aku. Jadi front end developer itu perjalanannya nggak pernah berhenti belajar gitu. Bahkan kami juga masih belajar gitu. Ya, betul banget. Siap. Makasih ini info-infonya Mas. Iya nih, keren banget nih, masih SMK tapi udah magang di Telkom gitu kan. Impian ya. Iya, banyak yang pengen tuh katanya kemarin di videoku ada yang komen-komen. Ya, mungkin ini aja sih buat
teman-teman semua yang nonton video ini yang pengen gitu ya internship di Telkom, sebetulnya banyak juga ya jalur-jalur yang Betul. lain. Terutama teman-teman yang mungkin sedang kuliah saat ini kan, salah satu kelebihannya Kementerian Pendidikan sekarang gitu ya, itu adalah mengadakan kampus merdeka. Betul. Nah, itu juga mungkin jadi salah satu jalur yang bisa teman-teman tempuh untuk bisa internship di Telkom, karena Betul, setahu saya kemarin yang kampus merdeka itu banyak banget ya. banyak teman-teman internet Bahkan yang dari kampus Merdeka. Kalau tidak salah hampir 1.000 orang yang Wow. daftar gitu ya. Betul, itu talentnya hampir 1.000 orang. Talentnya. Jadi sebetulnya peluangnya sangat terbuka lebar Betul. gitu ya. Dan juga mungkin kalau teman-teman tipsnya nih ya, ketika intern itu ya silakan tunjukkan performance terbaik. Betul, Ya. betul. Karena siapa tahu setelah intern Ditarik ke sini. gitu. Ya, oke. Thank you banget nih Nakula udah ngobrol-ngobrol sore ini bareng kita Sama-sama, Mas. gitu. Oke, buat teman-teman yang lain kalau ada topik atau pengen ngundang siapa, komen aja di bawah ya. See you.